Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Naji? Alhamdulillah baik-baik Pak. Apa mata pelajaran tadi Naji? Tadi belajar mata pelajaran kimia Pak. Sudah pergi makan Naji? Alhamdulillah sudah Pak. Ya baik, sebelum kita memulai sesi pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita memasuki sesi konseling ini, kita akan menyepakati waktunya dulu ya nak. Coba Itu 45 menit ya nak. ya. Baik, deskripsi masalah. Seorang siswa merasa tidak percaya diri menghadapi sebuah mata pelajaran matematika karena pernah merasa gagal dalam ujian sebelum-sebelumnya. Akibatnya, seorang siswa ini menghindari yang namanya belajar mata pelajaran matematika dan merasa tidak mampu. Baik. Sebelum kita memasuki tahap pelaksanaan kegiatan konseling ini, pada hari ini, Bapak akan menjelaskan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling BK adalah prinsip yang mengharuskan konselor menjaga informasi pribadi Ya, Pak. atau masalah yang diungkapkan oleh konseli atau siswa atau klien agar tidak diketahui oleh pihak lain tanpa seizin konseli. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi konseli dan menciptakan rasa aman serta kepercayaan dalam proses. Kakak akan memberikan sebuah contoh kasus. Seorang siswa menceritakan kepada konselor bahwa ia memiliki sebuah masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus belajar. Konselor ini wajib merahasiakan informasi ini dan hanya membahasnya jika siswa tersebut mengizinkan, kecuali jika masalah tersebut membahayakan keselamatan siswa. Nah, yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan dalam bimbingan dan konseling adalah prinsip yang menyatakan bahwa konseli siswa atau klien harus mengikuti layanan konseling atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya sebuah unsur paksaan dari pihak manapun. Ya. Konseli diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah ingin menjalani proses atau tidak, sehingga konseli berlangsung dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk berubah. Bapak akan memberikan sebuah contoh kasus dari asas kesukarelaan ini. Contoh kasusnya itu ada seorang siswa merasa kesulitan untuk mengatur waktu belajarnya dan datang ke guru BK atau konselor untuk meminta bantuan atau solusi. Ya. Siswa tersebut melakukannya atas keinginannya sendiri, bukan karena tekanan dari guru atau orang tua. Selamat pagi Nak Aji. Pagi Pak. Terima kasih sudah mau datang dan berbagi cerita dengan Bapak. Bagaimana kabar kamu hari ini Nak Aji? Baik Pak, saya baik-baik saja, tapi merasa sedikit tertekan dengan mata pelajaran matematika Pak. Saya paham itu Nak Aji. Matematika memang bisa menjadi sebuah tantangan yang besar. Sebagian orang tidak apa-apa merasa begitu. Itu hal yang wajar ya Nak Aji. Saya di sini untuk membantu Nak Aji. Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Nak Aji ini merasa tertekan? Oke Pak, saya merasa tidak mampu belajar matematika sejak gagal ujian terakhir Pak. Saya jadi takut untuk mencoba lagi. Saya mengerti itu Nak Aji. Kegagalan itu bisa saya merasa berat, tapi kita tidak akan membiarkan itu menghalangi kamu untuk berkembang ya Nak Aji. Saya yakin kamu punya kemampuan yang
besar dan kita menemukannya bersama-sama. Sekarang mari kita coba melihat lebih dekat apa yang biasanya terjadi ketika kamu mencoba belajar sebuah mata pelajaran matematika. Apa yang biasanya Nak Aji pikirkan? Nah, saya merasa saya pasti tidak akan bisa mengerti ini. Akhirnya saya menyerah sebelum mencobanya, Pak. Jadi ketika pikiran Nak Aji itu muncul, coba Nak Aji langsung merasa bahwa usaha belajar tidak akan berhasil. Menurutmu apakah itu pikiran yang benar atau mungkin hanya sebuah ketakutan? Mungkin itu lebih karena ketakutan, Pak. Tapi sulit untuk menghilangkannya. Nah, ketakutan itu wajar ya Nak Aji, tapi kita akan belajar bagaimana mengubah pikiran itu menjadi sesuatu yang lebih membantu. Saya akan memberikan contoh cara berpikir yang bisa kamu coba gunakan. Apakah Nak Aji sudah siap? Siap. Nah, coba bayangkan ketika saya menghadapi pelajaran yang begitu sulit. Saya juga pernah merasakan tidak mampu. Namun saya mencoba mengubah pikiran saya daripada mengatakan saya tidak bisa. Saya harus menggantinya dengan kata ini sulit, tapi saya bisa mempelajarinya secara perlahan-lahan. Misalnya ketika saya gagal dalam ujian, saya berpikir kegagalan itu berarti saya bodoh. Saya hanya perlu belajar dengan cara yang berbeda. Pikirkan, ini membantu saya untuk tidak gampang menyerah. Bagaimana menurut Nak Aji jika kita mencoba pola pikir ini pada situasimu saat ini, Nak Aji? Itu masuk akal, Pak. Jadi saya harap mencoba berpikir lebih positif. Nah, tepat sekali itu ya Nak Aji. Pikiran yang positif bukan berarti kamu langsung tahu segalanya, tapi kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk belajar. Ayo kita coba bersama-sama jika kamu melihat sebuah soal matematika yang sulit. Bagaimana kalau kamu mengatakan soal ini sulit, tapi saya bisa belajar langkah-langkahnya? Bisa kamu coba katakan itu, Nak Aji? Soal ini sulit, tapi saya bisa belajar langkah-langkahnya. Bagus sekali, Nak Aji. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba mengatakan itu, Nak Aji? Baik, Pak, rasanya lebih ringan, seperti saya bisa mencobanya lagi. Ya, baik. Sekarang kita akan mencoba menerapkan pola pikir ini ke situasi nyata, Nak Aji. Saya akan memberikan satu soal sederhana. Jika kamu merasa kesulitan, ingat untuk menggunakan pola pikir yang baru. Apakah kamu sudah siap, Nak Aji? Siap. Bagaimana pengalamanmu setelah mencoba ini, Nak Aji? Ternyata saya bisa menyelesaikan soal itu dengan berpikir lebih tenang. Rasanya tidak seburuk yang saya bayangkan, Pak. Bagus sekali itu. Itu bukti bahwa pola pikir yang tepat bisa membantu Nak Aji menghadapi sebuah tantangan. Sekarang bagaimana kalau kita diskusikan langkah berikutnya untuk menjaga pola pikir ini setiap kali kamu belajar? Saya sangat bangga dengan usahamu hari ini, Nak Aji. Iya, Pak. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa mengubah pola pikir negatif menjadi lebih ke positif. Kunci keberhasilan adalah konsistensi. Cobalah gunakan pola pikir ini saat belajar di rumah. Dan jika ada kendala, jangan ragu untuk datang ke sini lagi ya, Nak Aji. Iya, Pak. Saya akan selalu mendukungmu. Oke, baiklah. Anak-anakku sekalian, berhubung sudah waktunya bel masuk kelas, Nak Aji. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau di sana dia sudah berbahagia dengan orang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Saya akan mencobanya. Sama-sama, Nak Aji. Saya yakin kamu pasti bisa.
Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya Nak Aji. Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Bapak. Di sini saya akan mencobanya dan saya akan belajar tentang bagaimana matematika itu. Baik Pak, saya kembali ke kelas dulu ya Pak, karena saya mau bermain-main sama teman saya dulu ya. Terima kasih ya Pak.